Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada saat hari ini. Saya Abdullah Ali, mahasiswa S2 Pendidikan Masyarakat, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP Siliwangi Cimahi, Angkatan 2021. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang sudah direvisi pada saat sidang tahap 1, yang berjudul Pengembangan metode pembinaan seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Heri Sendriana MPD selaku penguji 1 dan Dr. Hajah Sri Nur Hayati MPD selaku penguji 2 dan Profesor Dr. Hajah Ois Eti Hayati MPD selaku penguji 3. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Langsung saja, latar belakang. Secara umum, masyarakat, khususnya warga binaan, menghadapi problem yang dikotomis. Satu sisi, diposisikan warga binaan sebagai masyarakat yang memang sudah dinyatakan bersalah, dan di sisi lain, masyarakat tersebut harus dapat meningkatkan kemandirian untuk terus menjalani kehidupannya setelah masa hukumannya selesai. Rendahnya kemandirian warga binaan adalah muara dari kompleksitas faktor penyebab yang dihadapinya, baik bersifat internal maupun eksternal yang merupakan suatu jalinan saling terkait. Faktor yang bersifat internal yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan, terkait tradisi dan motivasi. Faktor yang bersifat eksternal adalah berbagai kendala yang dialami sebagai hambatan warga binaan. Dari hasil studi eksplorasi, dapat dikemukakan bahwa kendala yang dihadapi warga binaan perlu ditingkatkannya melalui top-down approach yang diwadahi melalui lembaga pemasyarakatan. Penyelenggaraan pembinaan di lembaga pemasyarakatan bertujuan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan disiplin kepada warga binaan untuk kemandirian. Untuk memasuki lingkungan masyarakat yang baru setelah masa pidananya habis dalam mencapai kemandirian. Untuk selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah-masalah yang akan muncul dari fenomena warga binaan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada poin A. Warga binaan yang mengikuti pembinaan pada bidang seni degung berpotensial apabila dibina dengan cara diberikan pengetahuan kemandirian. Poin B. Kesenjangan pengetahuan kemandirian warga binaan jadi masalah yang harus dijembatani dan dicari solusinya dengan cara meningkatkan metode pembinaan pada bidang seni degung. Pembinaan yang memberikan peningkatan sangat dibutuhkan oleh warga binaan supaya bisa hidup mandiri, akan tetapi hal ini tidak mudah karena terbentur pada berbagai kendala internal dan eksternal warga binaan. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah bagaimana metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Dari masalah umum tersebut dirumuskan 3 permasalahan khusus, yaitu poin A ada bagaimana implementasi pembinaan pada bidang seni degung yang telah dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Kabupaten Karawang saat ini. Poin B yaitu bagaimana implementasi pengembangan pembinaan pada seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Kabupaten Karawang. Dan poin C, bagaimana efektivitas pengembangan metode pembinaan seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Kabupaten Karawang. Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode pembinaan dalam bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Di dalam tujuan umum tersebut terliput tujuan khusus penelitian. Tujuan khusus penelitian ialah untuk mendapatkan gambaran mengenai yang pertama ada menggambarkan kondisi objektif pembinaan seni degung melalui top-down approach.
di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Dan yang kedua, menggambarkan metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan di Lapas kelas 2A Kabupaten Karawang. Dan yang ketiga, mengetahui efektivitas pengembangan metode pembinaan seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Untuk selanjutnya, kajian teori pengujian filosofis pendidikan masyarakat menurut Sujana Juju 2004, halaman 153 dalam Suryana 2018 perlu didasarkan pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, hakikat kehidupan yang baik menjadi tujuan pendidikan masyarakat. Kehidupan yang baik itu menyangkut norma dan nilai-nilai kehidupan yang ideal yang harus dapat dicapai oleh manusia melalui pendidikan, khususnya pendidikan masyarakat. Dan yang kedua, hakikat masyarakat itu sendiri berhubungan dengan pendidikan masyarakat sebagai proses terjadinya di tengah-tengah masyarakat di luar persekolahan. Masyarakat senantiasa berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Dan yang ketiga, hakikat manusia yang menjadi warga belajar pendidikan non-formal. Warga belajar sebagai makhluk individu, religius, sosial, dan untuk memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan ialah individu memiliki potensi untuk berkembang, dan perkembangan itu akan mantap apabila melalui pendidikan. Keterbatasan jangkauan pendidikan formal memberikan tendensi bagi berlakunya pendidikan masyarakat untuk berkiprah di dalamnya secara lebih luas. Dan yang keempat, hakikat kebenaran yang menjadi kajian berbagai ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya pendidikan masyarakat. Kebenaran itu berkaitan dengan kebenaran yang disepakati dan kebenaran yang dialami. Untuk selanjutnya, pendekatan metodologi penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan metode pembinaan. Produk yang dihasilkan berupa metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach dalam meningkatkan kemandirian. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian R&D ini dianggap cocok, mengingat tujuan dari penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menemukan teori, melainkan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan sebagai formula untuk meningkatkan kualitas layanan pembinaan, sekaligus dapat dijadikan input pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, pembinaan pada bidang seni degung, menurut Bob Engel, dalam Mulyaningsih 2006 ada 10 tahap yang harus dilalui dalam R&D, dan setiap tahap pengembangan tersebut harus mencerminkan adanya penelitian, yaitu ada pengambilan data empiris, analisis data, dan pelaporan. Untuk selanjutnya, tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian pengembangan menggunakan 10 tahap, disusun sebagai berikut. Untuk selanjutnya, subjek penelitian. Warga binaan yang mengikuti pembinaan seni degung di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Karawang. Karakteristik yang menjadi subjek penelitian yaitu warga binaan dari berbagai kasus pidana, warga binaan dari berbagai latar belakang pendidikan, mengikuti rangkaian kegiatan pembinaan sampai tuntas. Untuk selanjutnya ada hasil. Hasil rata-rata uji coba terbatas. Hasil akad kemandirian pada uji coba terbatas metode pembinaan seni degung melalui top-down approach terlihat bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan pada saat sebelum dan sesudah pembinaan, baik dari masing-masing responden maupun rata-rata kelima responden, yaitu dengan persentase angka kemandirian sebesar 77 pada setelah pembinaan dan 70 pada sebelum pembinaan. Hasil rata-rata uji coba luas. Setelah berhasil uji coba terbatas, dilakukan juga uji coba luas dengan mengambil sampel yang lebih banyak dibanding dengan uji coba terbatas yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil akad kemandirian metode pada uji coba luas metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach terlihat bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan pada saat sebelum dan sesudah pembinaan, baik dari masing-masing responden maupun rata-rata ke-12 responden, yaitu dengan persentase angka kemandirian sebesar 72
pada sebelum pembinaan dan sebesar 79 pada setelah pembinaan. Untuk selanjutnya yaitu hasil uji coba produk. Setelah selesai diuji cobakan secara luas dan dilakukan revisi guna penyempurnaan, selanjutnya dilakukan uji coba produk untuk melihat layak terapan dari metode pembinaan seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Hasil angket kemandirian pada uji coba produk metode pembinaan seni degung melalui top-down approach terlihat bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan pada saat sebelum dan sesudah pembinaan, baik dari masing-masing responden maupun rata-rata ke-18 responden, yaitu dengan persentase angka angket kemandirian sebesar 70 pada sebelum pembinaan dan sebesar 78 pada setelah pembinaan. Pembahasan yang pertama yaitu implementasi pembinaan seni degung yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kabupaten Karawang saat ini. Pelaksanaan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kabupaten Karawang terhadap warga binaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dan yang kedua yaitu pengembangan metode pembinaan seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kabupaten Karawang. Masalah yang telah ditemukan di lapangan berkaitan dengan kemandirian warga binaan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 membuat peneliti memilih pengembangan metode pembinaan seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Hal tersebut dipilih karena Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan lokal melalui partisipasi aktif warga binaan. Metode ini bukan hanya bertujuan memperbaiki produktivitas kemandirian warga binaan, tetapi juga mendorong dan meningkatkan dimensi sosial dan budaya yang mempengaruhi warga binaan. Oleh karena itu, program pembinaan seni degung serta organisasinya diharapkan menjadi pemeran utama dalam meningkatkan kemandirian. Dan yang ketiga yaitu efektivitas pengembangan metode pembinaan seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kabupaten Karawang. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan uji statistik, pretest dan posttest dari 18 orang peserta dilakukan dengan uji normalitas dengan hasil signifikansi yang didapat yaitu lebih dari 0,05 yaitu 0,200 karena data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji paired sample t-test. Berdasarkan hasil uji paired sample t-test dapat disimpulkan bahwa hipotesis di atas diterima karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000, artinya hipotesis yang dibuat diterima. Maka dengan demikian bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara hasil pembinaan pretest dengan posttest. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, penyelenggara berharap agar ada referensi pembinaan arahan tentang pembinaan seni degung untuk meningkatkan kemandirian warga binaan, baik dari sisi perencanaan, metode, dan pembinaan, sehingga menemukan metode yang tepat untuk diimplementasikan warga binaan. Hasil validasi terhadap metode pembinaan seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan ini sangat valid. Artinya, metode pembinaan ini mudah digunakan dan layak diterapkan. Bagi warga binaan, memberikan manfaat yang sangat besar, di mana warga binaan dapat menemukan cara untuk mengembangkan kemampuan dirinya walaupun berada di lembaga pemasyarakatan. Hasil uji hipotesis melalui uji statistik diperoleh data bahwa terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah pembinaan. Artinya, pengembangan metode pembinaan seni degung melalui top-down approach terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian warga binaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui pembinaan seni degung
melalui top-down approach meningkatnya kemandirian warga binaan. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.